kita mau jadalah, bolehlah kita saling berdebat. Iya, berdebat. Boleh, tapi bilati ya aksan, dengan cara-cara yang baik gitu kan. Jangan cara-cara yang seperti jagoan gitu kan. Padahal sebetulnya jangan tampilin diri kayak seperti singa, sebetulnya dia kucing. Iya, dia kucing. Iya, dia kucing. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran wa mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah sahabat Thariquna Channel nih, kita jumpa lagi dalam kondisi yang enak nih. Nah, kalau kemarin di ruangan ya, ini kita di mana nih saat ini sebenarnya nih? Ini masih di dunia Allah ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi sahabat Thariquna Channel, di dua sesi sebelumnya kita sudah sempat bahas soal Pancasila, komunisme, lalu bicara soal bagaimana aktivis Islam, para ulama kemudian menerima dan berharap penuh kepada negeri ini untuk kemudian menjadi sebuah tempat beribadah kepada Allah. Di akhir sesi kedua kemarin ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik sebenarnya, soal bagaimana bisakah Islam kemudian berempati atau bisa bersahabat nih dengan nasionalisme. Nah, kemarin saya sudah sempat sampaikan sedikit judul kali ini kita akan bahas Pancasila, nasionalisme, dan Islam. Ya, kita langsung saja menyapa tamu kita nih, pembina dari LPPDI Thariquna, Syekh Ustadz Haris Amir Falah. Gimana Ustadz? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Nah, lebih enak nih ya, lebih enjoy ya. Kayaknya di outdoor ini mah kelebihan. Iya. Kita bicara soal tanah air pas nih, Tat. Ada tanahnya, ada airnya nih. Ada batunya. Ada batunya juga ya. Nah, seperti lagunya Kus Plus nih. Tahu, Tat ya? Tempat tongkat dan kayu jadi tanaman ya. Jadi Indonesia ini negeri yang gemah ripah loh jinawi ya. Allah berikan barokah. Jadi luar biasa. Bahkan ada di dalam hikayat-hikayat sejarah itu, para sunan, para wali dahulu ketika berdakwah itu, berjalan di Pulau Jawa itu, mereka biasa di tempat yang dia lewati nebar bibit. Nah, nanti pas balik lagi, itu bibit udah tumbuh, tinggal dipetik gitu ya. Dan itu juga kemudian mereka menularkan tentang bagaimana cara bercocok tanam. Nah, ini jadi dakwah yang seperti itu yang sudah dimulai oleh para wali, ya, Wali Songo. Dan kemudian inilah yang kemudian berlanjut terus sehingga Islam akhirnya bisa menjadi dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Nah, ada satu hal sebenarnya ketika bicara Islam sebagai mayoritas nih, Ustaz, dan Indonesia sebagai negara yang menganut atau mengambil paham nasionalisme dan demokrasi. Bisa nggak ini Islam berdamai dengan kondisi seperti ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Thariquna ini, dan kita akan bicarakan soal yang mungkin juga sama dengan persoalan-persoalan Pancasila juga ya, yang juga banyak menimbulkan polemik soal Islam dan nasionalis. Ya. Ya, apakah Islam itu mentolerir atau kemudian membolehkan ada sikap-sikap nasional di dalam diri seorang Muslim? Karena ini juga dulu ketika ada
slogan tentang hubul waton minal iman, Ya. cinta tanah air itu sebahagian daripada iman, ini juga menimbulkan banyak friksi juga, banyak gesekan-gesekan. Karena memang mungkin ya salah satunya dulu ada sebagian yang mengatakan itu adalah hadis, ada yang mengatakan itu bukan hadis. Ya. Kita tidak mempersoalkan itu hadis atau bukan hadis, tapi kita lihat substansinya. Ya. Substansi soal cinta tanah air. Bagaimana kemudian dengan kemusliman seseorang? Saya rasa begini ya, cinta kita itu kan memang yang tertinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Al-Baqarah 165, dalam penggalan ayat Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keyakinan dan akidah ini bukan berarti kemudian tidak boleh cinta kepada selain Allah. Ya kan? Bukan berarti kemudian utuh cinta kita kepada Allah dan kemudian mematikan cinta kepada yang lain. Yang jadi persoalan bukan itu sebetulnya di dalam ajaran Islam. Ya. Yang jadi persoalan adalah jangan sampai kecintaan kita kepada sesuatu mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya kita cinta orang tua, kita cinta anak, kita cinta istri, kita cinta bapak, termasuk di dalamnya kita cinta terhadap tanah air. Ini seharusnya kita jadikan sebagai sebuah refleksi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Jadi Allah mewariskan bagi tiap mukmin di mana tempat tinggal dia, bumi adalah harus dia makmurkan. Buminya itu harus dia jaga, harus dia perbaiki. Bahkan tidak boleh mengadakan kerusakan di bumi itu kan. Ini kan pesan-pesan di dalam Al-Quran. Nah, bumi itu kan luas sekali. Kalau kita bicara realitanya, bumi yang dimaksud kemudian tidak boleh kita rusak di mana? Ya tempat kita tinggal. Tempat kita tinggal pasti ada di dalam tatanan dunia itu kan ada batas teritorial. Ya, batasan geografis. Iya, ada batasan geografis. Itulah yang disebut dengan negara. Itulah yang kemudian dikenal dengan nasional, ya kan, sesuatu yang bersifat nasional. Jadi kalau misalnya kemudian kecintaan kita kepada negara, kecintaan kita kepada tanah air yang bersifat nasional ini kemudian tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang saya rasa tidak menjadi masalah. Artinya bahwa sebetulnya Islam itu tidak anti terhadap nasional. Kita ambil contoh di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak sahabat-sahabat itu yang nama belakangnya itu nama di mana tempat dia lahir, di bawah. Ada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, Ya. kemudian tidak diganti namanya. Kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Ar-Rumi. Bilal, ya kan. Kemudian ada sahabat-sahabat lain, kemudian juga para tabi'in, para tabi'in, para itu ulama, banyak nama-nama yang nama negara itu melekat pada dirinya. Andai kata Islam tidak membolehkan, saya rasa tidak satu pun nama yang kemudian nama negara itu atau nama di mana tempat dia tinggal atau tanah airnya itu, tempat dia menumpah darahnya itu, kemudian melekat pada diri. Nah, ini bagaimana hubungannya dengan ayat itu? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Iya. Nah, ya apalagi ayat ini kan. Jadi Allah mengatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bahwa ini adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Allah mengatakan, wahai manusia, kami ciptakan kalian itu syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalian aku ciptakan itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bukan kemudian saling mempertentangkan, tapi lita'arafu untuk saling kenal mengenal. Artinya di mana kita tempat lahir, tempat asal kita itu tidak
tidak dinafikan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah cantumkan bahwa kalian diciptakan itu bukan dari satu satu global dunia yang hanya itu gitu kan, tapi dibagi-bagi su'uban wa qabaila, ya kan. Nanti persoalannya yang jadi masalah itu menimbulkan jiwa di mana timbul ta'assub, ya kan, bangga dan merasa bahwa tidak ada kebenaran kecuali yang datang dari tempat saya tinggal, ya kan. Itu yang justru nanti akan menjatuhkan derajat manusia. Soal kita mencintai tanah air, kemudian kita mengakui bahwa kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi yang membuat derajat kita tinggi itu bukan suku dan bangsanya, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini jadi ada beberapa poin, Ustaz, yang Anda lihat. Pertama, berarti secara fitrah penciptaan, bangsa itu tidak dinafikan dalam Islam. Ya? Berarti memang diakui ada seseorang lahir dari suku tertentu, bangsa tertentu. Dan yang kedua, ternyata Islam menolak nih rasisme nih. Ya, menolak rasisme. Jadi ini bahagianya ya di kita, tempat kita tinggal, insya Allah rasisme ini nggak ada, Ustaz. Di negeri lain nih lagi ada masalah nih, Ustaz. Ya, lagi demo di penjuru negeri katanya. Menganggap dirinya menjadi pelopor demokrasi. Nah, mbahnya demokrasi padahal ya. Nah, ya sahabat Tarikuna Channel, alhamdulillah nih ada 2 poin yang bisa kita dapat dari obrolan awal kita. Pertama, bahwa ternyata kebangsaan itu adalah fitrah penciptaan ya. Jadi Allah menciptakan manusia suku wa qabail ya. Jadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Yang kedua, poinnya adalah bahwa Islam tidak memandang suku dan ras sebagai batas kemuliaan, tapi standar kemuliaannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini bahasa yang universal sebenarnya, tapi juga kemudian tidak menghilangkan karakter ataupun corak ragam suku bangsa yang ada di dunia, termasuk tempat kita tinggal di Indonesia, Ustaz. Betul nggak? Iya. Ya, jadi ini yang perlu kita lihat, bagaimana kemudian sebenarnya artinya bangsa ini nggak perlu takut dengan Islam, Ustaz ya? Iya, sebetulnya dunia itu nggak perlu takut. Bahkan dunia nggak perlu takut ya. Jadi, kemuliaan sebuah bangsa sebetulnya adalah diangkat oleh kemuliaan Islam. Itu makanya Islam itu dalam ajarannya tidak anti terhadap jiwa nasional. Oke. Terus gimana, Ustaz, kalau misalnya nih, tadi kita kan bicara hanya sebagai muslim, sebagai orang beriman. Kalau dalam satu bangsa itu ada non-muslimnya nih. Iya. Nah, gimana sikapnya? Iya. Bangsa, apakah kemudian kita masih boleh atau masih bisa nggak cinta juga sama negeri yang seperti itu? Begini, jadi coba kita lihat dari sejarah perjuangan Islam di masa baik di masa Rasulullah, di masa para sahabat, dan kemudian seterusnya. Itu kan sebetulnya kalau kemudian satu negeri itu diperjuangkan berada pada sistem atau menggunakan sistem Islam, orang itu sebetulnya bukan dipaksa secara keseluruhan beragama Islam. Tapi kan orang disuruh tunduk terhadap hukum yang berlaku di negara itu, ya kan? Artinya keberagaman agama itu juga sesuatu yang di dalam Islam itu juga tidak dilarang. Ada aturannya juga. Ada aturannya juga. Kita lihat di masa ketika Rasulullah mau melepas pasukan perang aja misalnya, ya. Kemudian Rasulullah memberikan arahan-arahan kepada para tentara pada masa itu dan juga kepada komandannya. Apa yang Rasulullah katakan? Secara umum Rasulullah kan mengatakan kalian nanti jangan membunuh anak-anak. Kemudian jangan membunuh wanita. Jangan membunuh para suyuhan, orang-orang yang sudah tua renta. Jompo ya. Kan? Kemudian jangan membunuh para pemuka-pemuka agama. Loh, kalau di dalam perang aja pemuka agamanya tidak boleh, itu kan artinya bahwa di mana mereka
dibolehkan kan, artinya boleh berbeda agama, satu. Kemudian kita lihat tidak boleh merusak rumah-rumah ibadah. Kan rumah-rumah ibadah itu bukan yang kita tidak boleh merusak masjid, tapi tidak boleh merusak gereja, tidak merusak rumah ibadah-ibadah yang lain. Betapa di situ Islam itu datang memang melindungi agama-agama yang lain sepanjang mereka tidak melakukan kekerasan terhadap Islam. Jadi artinya keberadaan agama-agama yang lain itu dalam Islam tidak jadi masalah. Itu dalam negeri di mana syariat Islam diberlakukan. Nah, Ya. sekarang nyentuh nih ke tema kita, Ustaz. Ya. Bagaimana ketika Pancasila diberlakukan di Indonesia dan itu sebagai konsensus bangsa, di sesi berikutnya kita bahas semacam itu. Kesepakatan bangsa artinya antara umat Islam dengan umat beragama lainnya di Indonesia. Nah, lalu bagaimana umat Islam, terutama para aktivis dakwah, mereka yang menyatakan dirinya komitmen kepada Islam, menyikapi ini, Ustaz? Iya, inilah warna Islam dan umat Islam di Indonesia, di negeri kita ini. Mungkin barangkali ada sedikit berbeda dengan negara-negara yang lain. Ya, ini makanya Anda pakai pages nih, Ustaz. Oh iya, ini salah satunya kan. Oke, contohnya ini. Kalau lagi haji atau umroh nih pasti langsung Indonesia Oh, gitu itu kan. Meleset sedikit Malaysia lah. Malaysia, iya. Tapi kalau tampang begini Indonesia. Jadi artinya, Iya, benar. artinya begini, Indonesia itu mayoritas memang penduduknya Islam, ya kan? Di sini kita lihat memang kenapa kemudian banyak dunia lain melihat kalau soal toleransi banyak melihat contoh di Indonesia, ya kan? Contoh di Indonesia, mereka mayoritas, tapi kemudian mereka tidak memaksakan kehendaknya, yang berlaku adalah aturan Islam, tapi kemudian dicari mana yang menjadi kesepakatan bersama, tentunya dengan syarat bahwa yang dijadikan kesepakatan itu tidak melanggar norma-norma dan kaidah-kaidah yang ada dalam agama itu. Khususnya agama Islam. Itu makanya kemudian ketika ada rumusan tentang Pancasila yang dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa itu sampai kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak ada satupun poin-poin yang dianggap bertentangan, makanya diambil jalan tengahnya itu. Ya, dari kajian kita, ada obrolan kita yang sebelumnya saya katakan ini kan merupakan jalan tengah yang kemudian bisa meredam ya kan konflik antar agama, konflik antar suku, bolehlah kita sebut secara umum konflik yang horizontal maupun yang vertikal. Ya, katanya salah satunya adalah dengan cara menerima Pancasila sebagai alat perekat bagi semua perbedaan-perbedaan itu, gitu kan. Tapi yang pasti, kenapa diterima oleh umat Islam? Karena ijtihad para ulama melihat ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini dua hal yang kontradiktif. Kalau tadi pertanyaannya adalah apakah dunia atau bangsa ini perlu takut pada Islam? Nah, sekarang pertanyaan aneh balik. Sekarang perlu nggak umat Islam takut apabila kemudian negara ini dengan cara nasionalismenya dan demokrasinya, kemudian Islam akan hilang di negeri ini? Kalau Islam itu akan hilang dari dunia, itu pasti jamin Allah tidak akan pernah. Tapi Islam bisa hilang dari satu negara itu mungkin. Mungkin. Ya kan? Tapi kita jangan menjadi orang yang penuh ketakutan sehingga ada halusinasi tertentu yang itu bukan menjadi ancaman berat, tapi kita anggap sudah beratnya luar biasa. Ya kan? Kita dapat ancaman yang kecil, tapi sudah mengerahkan segala apa yang sepertinya habis semua kemampuan kita. Padahal sebetulnya kita menghadapinya tidak harus seperti itu. Agak-agak halu ya. Agak halu. Ya, halu biasanya kalau halunya jadi ekstrim. Nah, iya, ya kan, jadi ekstrim. Akhirnya saking ketakutannya kita dengan nanti ini kan narasi nih. Kita kan seram-seramnya kan memang permainan narasi, karena memang sekarang perangnya kan perang narasi itu kan. Sehingga kita akan ketakutannya luar biasa. Ini dulu kan begitu, Pancasila dikhawatirkan
akan menggeser agama-agama, khususnya agama Islam karena ini mayoritas, gitu kan? Sehingga ada bentuk perlawanan-perlawanan ekstrim, ya kan? Di yang mempertahankan Pancasila juga mereka juga tidak mau kehilangan begitu saja, makanya terus terjadi benturan, ya kan? Pada masa sekarang itu kita lihat bahwa Pancasila yang ada ini dengan keadaan yang seperti ini, dan kemudian Islam berjalan sebagaimana di jalan yang dikehendaki oleh Allah, nggak ada yang perlu kita khawatirkan karena tidak ada satupun butir atau nilai-nilai yang adalah Pancasila itu yang bisa menjurus untuk menyetop dakwah Islam misalnya. Kemudian melarang umat Islam untuk beribadah, itu kan itu tidak mungkin ada, gitu kan? Makanya kita tidak harus terlalu ketakutan, tapi semangat untuk mempertahankan Islam, dan kita khawatir bahwa Islam ini kenapa kita harus dakwahkan terus-menerus, generasi kita wariskan dengan dakwah yang benar, karena memang kita tidak ingin Islam itu hilang dari Indonesia sebagaimana misalnya Islam yang pernah hilang dari Spanyol, kan? Ini kalau sebagai sebuah ibrah kita boleh saja mengambil, tapi ketakutan yang berlebihan nanti akan menjadi kontraproduksi buat kita sendiri. Ya kan? Artinya kuncinya tadi dakwah ya? Ya, dakwahnya harus tetap berjalan, ya kan? Saya rasa kalau semangat dakwahnya itu kita harus mengambil semangat dakwah para anbiya lah, ya kan? Rasulullah SAW, kemudian dari Rasulullah Rasul yang terakhir, kemudian Rasul yang pertama Nuh alaihissalam, sampai dijelaskan dalam Al-Quran dakwah yang semangat, nggak kenal waktu, lailan wa naharo, gitu kan, mau siang mau malam terus, kemudian sirran wa alaniyah, dakwah itu dalam keadaan yang sembunyi maupun terang-terangan, ya. Mungkin pada masa-masa tertentu kita tidak boleh dakwah secara terang-terangan, kemudian orang dakwah secara sembunyi. Sekarang kan masa itu nggak ada lagi, kita dakwah secara terang-terangan, ya kita terbuka secara terang-terangan, secara gentle, gitu kan. Dakwah dengan menegakkan hujah, jangan dengan kebencian, jangan karena jangankan kita dengan dengan kita orang yang sesama Muslim, ya kan. Ada perbedaan pendapat, ya kita tangkap aja dengan hal-hal yang baik, gitu kan. Kemudian di luar orang Islam pun dalam perbedaan kita tanggapi dengan secara baik, kan. Makanya kenapa ada, boleh nggak kita mujadalah, boleh nggak kita saling berdebat? Iya, berdebat boleh, tapi billati ya ahsan, dengan cara-cara yang baik, gitu kan. Jangan cara-cara yang seperti jagoan, gitu kan. Padahal sebetulnya jangan tampilin diri kayak seperti singa, sebetulnya dia kucing. Iya, singa tapi kucing gitu. Kucing sebetulnya, gitu kan. Jadi jangan sampai nanti kita yang kasih tahu, itu kucing, gitu. Iya, karena saya itu harus penting. Iya. Jadi ternyata dalam konteks keindonesiaan, umat Islam berkiprah tadi dengan salah satunya adalah dengan dakwah. Dan itu pun ketika mengajukan konsep, menawarkan konsep kepada negeri ini, siap dalam wajidilhum billati hiya ahsan, berarti ya. Jadi bahkan umat Islam itu berani bernarasi, gitu kan. Dan itu tidak sembunyi-sembunyi, Ustaz ya. Harus terbuka. Karena dilindungi oleh Pancasila itu tadi. Iya kan? Semua agama yang mengakui Tuhan itu kan menjadi sesuatu yang ada payung hukumnya, dia boleh gitu. Jadi artinya secara konsensus kita bisa melakukan dakwah, gitu ya. Dan itu terbuka, gitu. Terbuka. Dakwah sekarang harus terbuka lah. Dakwah nggak ngindik-ngindik, gitu ya. Iya. Terus apa yang mau kita sembunyikan dari dakwah ini? Tapi kalau angkat senjata itu dakwah juga bukan? Kan ada beda itu. Jadi kan ada fikih dakwah, ada fikih jihad. Nah, kalau di Indonesia diterapkannya fikih apa nih? Harus fikih dakwah. Fikih dakwah. Bahasanya beda tuh, Ustaz. Fikih dakwah sama fikih jihad. Ya, cobalah kita lihat di dalam buku-buku Hasanah dalam pelajaran Islam. Semua
semua itu kan ada fikihnya. Iya, Sholat iya. ada fikihnya, gitu kan. Hmm. Kemudian puasa ada fikihnya. Masa kita mau jadiin satu fikih dakwah, masih fikih sholat sama fikih puasa pasti beda. Hmm. Orang berdakwah ada fikihnya disebut fikih dakwah, ya kan? Hmm. Tapi di dalam jihad orang ada fikih, ada fikih jihad. Hmm. Jangan sampai kita ketukar. Hmm. Ya kan, ketika jihad kita pakai fikih dakwah, ketika dakwah kita pakai fikih jihad, Iya. ya kan? Jadi nanti malah nggak ada yang bisa menghasilkan sesuatu yang dikehendaki. Karena semua apa yang Allah syariatkan itu kan ada goyahnya, ada natijahnya, ada tujuannya, dan harus ada buah yang didapatkannya. Gitu. Ya, sahabat Thoriquna, saya ingat pesan guru saya, Allah yarham Ustaz Ahmad Sobari, ketika bicara soal takdir. Beliau menyatakan bahwa takdir itu sudah Allah tetapkan. Nah, namun kemudian Allah turunkan syariat agar ketika kita meniti takdir tadi, ketika berikhtiar menuju takdir tadi menjadi tertib, ya, sebagaimana dalam fikih salat maka rukun terakhir itu kan tertib, gitu ya. Nah, ini yang mungkin hikmah bisa saya ambil dari penyampaian Ustaz Haris tadi, bahwa kalau kita loncat-loncat fikih ini akhirnya nggak benar, Ustaz ya. Iya. Kalau sekedar nggak bener nggak sah, jadi kan Gitu ya. malah disingkat. Iya, jadi salat ketika dakwah pakai fikih jihad misalnya ya. Salatnya salat khauf jadinya kan. Iya. Nggak bener. Ya, sahabat, nih insya Allah diskusi yang menarik, bahwa banyak ternyata ada kesalahan dalam pemikiran kita, dan mungkin kalau memang kita harus taroju Ustaz, Nah, harus iya. rujuk nih. Nah, ulama-ulama terdahulu nggak ada yang mereka malu-malu kalau ada kesalahan, kemudian mereka tarik pendapatnya, kemudian dikoreksi, ya kan? Sepanjang itu pendapat manusia, sumber kita semuanya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, gitu kan? Tapi kemudian yang kesalahan kita kan kemudian kita mengambil pendapat kita yang dari Quran itu. Ya, ini pendapat kita ini belum tentu pasti benarnya, gitu kan. Jadi jangan sampai nanti begini, ini adalah murni pendapat kita, tapi kita bilang secara pasti kita bilang, ini loh Allah bilangnya begini, Allah nggak bilang begitu. Pendapat ente yang bersandar kepada Quran begitu, tapi Qurannya, ya kan, kita harus tahu kebenarannya secara mutlak itu, ya harus utuh kita menyandarkannya. Ketika kita menjadi orang yang masih parsial melihatnya, dan ternyata pada perjalanan kita temukan begitu banyak pendapat-pendapat yang jauh lebih kuat, ya nggak usah ada yang mau. Andai kata misalnya kita punya umur dakwah kita, ya umur dakwah kita nih, bukan umur dakwah kan betul. Umur dakwah kita misalnya 30 tahun. Selama 29 tahun kita salah, dan 1 tahun kita baru sadari benar. Yang gak usah malu bahwa kemarin salah, gitu kan. Orang bilang dulu entum ngomong begini, iya dulu kan waktu salah. Dan sekarang itu penilaiannya kembalikan kepada Allah, ya. Itu kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengalami kesalahan, kita perbaiki, Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita, gitu kan. Jadi bukan artinya kalau orang salah kemudian sepertinya tidak ada titik untuk memperbaiki diri. Itulah namanya, makanya taroju kan kembali untuk memperbaiki diri dan kemudian menetap pada kebenaran yang hakiki. Oke, Ustaz. Tadi kita udah bahas soal bagaimana Islam menanggapi atau kemudian bisa bersahabat dengan nasionalisme. Lalu bagaimana umat Islam yang mayoritas di negeri ini, apakah kemudian dalam muamalahnya pasti kan akan ikut dalam siasah, dalam berpolitik. Nah, berpolitik seperti apa sebenarnya yang menurut Islam ini kemudian ya katakanlah menurut pendapat antum lah ya, kemudian berpolitik yang kemudian tidak menjadi lari dari pemahaman Islam, tapi juga kemudian bisa mentolerir atau bersahabat dengan negeri yang kita tinggali. Iya, pertama begini ya, kita lihat aja bahwa siasah itu, dunia politik itu dia adalah satu pemahaman ya,
yang di dalamnya penuh dengan ijtihad, ya kan? Kalau di dalam penuh dengan ijtihad, nggak ada tuh pendapat-pendapat yang kalau hari ini begini pasti begini terus. Satu ketika ada perubahan-perubahan, ya kan, melihat situasi dan kondisinya, gitu kan, lebih seperti itu. Jadi kita ya berpolitik masih menjunjung akhlak-akhlak yang mulia dari akhlak Islam, gitu kan. Tapi kemudian bagaimana kita mengaplikasikan sikap-sikap politik kita, ya kita gunakan dengan aturan yang memang di negeri itu berlaku. Sekarang kan secara umum di dunia ini kan orang menggunakan demokrasi misalnya. Jadi ya kalau kita memang mau di dunia politik, ya mau nggak mau kita harus pakai aturan itu, ya kan, pakai kaidah-kaidah yang ada di dalam demokrasi, gitu kan. Cuma dengan akhlak yang kita punya, gitu kan, akhlak sebagai seorang muslim. Kalau kita tidak mau mengakui dan memakai aturan yang ada, ya udah kita nggak usah berpolitik aja. Ya kan, iya. Jadi berpolitik ini kadang-kadang orang berpikir, oh berpolitik artinya berpartai. Padahal sebenarnya sikap politik itu siapapun bisa sebenarnya. Iya, setuju, tidak setuju dengan aturan pemerintah, atau mendukung atau tidak mendukung, gitu ya. Atau kemudian menyatakan sebuah pendapat, itu sebenarnya kan berpolitik gitu. Ya, Misalnya ya. Kita bisa bilang gini, sikap politik saya adalah di mana saya tidak mau ikut campur dengan segala hiruk-pikuk yang ada di semua partai, apapun nama partai. Itu sikap politik, gitu kan. Jadi nggak usah kemudian kita jadi wah harus begini harus begitu, nggak usah. Menjauh itu bukan berarti keluar dari keluarga negaraan kan? Iya, nggak bakar KTP, nggak bakar kertas keluarga. Karena politik itu, sikap politik itu kan sebetulnya hak, bukan merupakan satu kewajiban, ya kan? Jadi kalau orang sampai membakar KTP, kemudian apa, itu sebetulnya kan sikap keyakinan, bukan sikap politik. Bukan ya sikap kan? politik, Iya, bukan. Sikap keyakinan dia yang dulu sudah mau mengakui eksistensi sebuah negara yang dianggap negaranya muslim, negara yang tidak Islam, gitu. Kemudian dia refleksikanlah lewat membakar KTP, tapi itu pun juga tidak kafah juga, tidak menyeluruh juga. KTP-nya bisa dibakar, gitu kan, atau dia punya ijazah bisa dibakar. Tapi kalau dia tinggal di Indonesia, rupiahnya nggak dibakar. Ya kan? Gitu ya, dipakai ya. Iya. Itu yang saya rasa akhirnya kan kita tidak jujur dalam bersikap. Gitu. Oke, jadi ini menarik juga, Ustaz, karena banyak di luar sana orang menganggap bahwa orang-orang seperti antum, gitu ya, atau orang-orang seperti Anda ini asosial, antisosial dan anti politik, ya. Padahal tidak kan, gitu. Ternyata kita juga mengapati situasi dan bersikap, gitu. Tapi tentunya tadi ya mengikuti aturan main yang ada. Iya, pasti kita menjadi makhluk, nggak mungkin lah kalau kita makhluk sosial. Mau bagaimanapun kita pasti tidak akan anti sosial. Kemudian kita anti politik misalnya enggak. Kalau misalnya dalam satu kondisi tertentu saya melihat misalnya ada pemilihan pemimpin negara, saya melihat satupun nggak ada yang saya percaya, kemudian saya ambil sikap politik saya. Sikap politik saya adalah saya berlepas diri dari itu. Bukan artinya kemudian saya berlepas diri dari negara itu, tapi dari orang yang sampai hari ini saya belum percaya. Itulah sikap politik. Dan sudah saling menghargai, selesai. Hanya sebatas itu ya. Sebatas itu. Ya, ini satu angle yang baru nih buat orang-orang semodel Ustaz Haris ya. Kalau dulu bahkan beliau orang-orang yang berdemokrasi antum kafir kan, Ustaz ya? Nah, ya dulu ya. Dulu ya. Ya, Anda beristighfar kepada Allah ya. Dari kesalahan-kesalahan itu. Dan kita ulang lagi. Ya, jadi sahabat Tarikuna, ini diskusi akhir kita dari 3 seri soal Pancasila. Kita bisa ambil kesimpulan luar biasa ya, Masya Allah. Jadi para dai, para tokoh dakwah Islam dari awal bahkan sebelum kemerdekaan hingga masa kini begitu banyak
mereka kemudian beristihad, bertoleransi, membangun negeri ini dari sisi pandang Islam. Bahkan bisa dikatakan mereka melakukan itu semua karena Allah, gitu ya, dengan aturan syariatnya Allah. Dan tentunya, sebagaimana saya pernah mengutip dahulu, Allah yarham Pak Natsir juga menyatakan kalau orang menjalankan Islam pasti nggak akan bertentangan dengan Pancasila, gitu ya. Karena Pancasila itu bagian kecil dari syariat Islam, gitu ya. Jadi ini yang kemudian juga menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya bahwa ternyata banyak sikap-sikap hulu, sikap-sikap ekstrim yang akhirnya bukan membangun, bukan juga menimbulkan empati, menimbulkan simpati, tapi justru malah menimbulkan antipati. Nah, ini suatu pembelajaran yang baik dan tentunya kita nggak berharap ini terjadi lagi, Ustaz ya. Ya, jadi ini yang kemudian kenapa kami bahas pada Thoriquana Channel, karena ini kami ingin getok tularkan kepada para dai yang lain, gitu ya, para duat yang lain. Ayo kembali ke jalan Allah, ke jalan sunnahnya Rasulullah, bahwa ada segala macam, berbagai macam sudut yang syariat ini memberikan pilihan sebenarnya. Tadi ketika saya tanyakan nih fikih dakwah, jihad, ternyata fikih dakwah di negeri yang memang kondisinya tidak dalam kondisi perang. Ya. Oke sahabat sekalian, ini akhir dari seri kita dan insya Allah menjadi barokah kepada kita semua. Jazakumullah khair Ustaz atas pengalamannya, atas obrolannya. Ya walaupun kami yakin ini nggak semua setuju ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Ya, gitu ya. Itu makanya kalau kita nggak semua setuju, itulah perbedaan. Iya, iya. Dan nggak usah saling menghujat. Nah, Udah. kalau memang mau berdialog, monggo ya. Silakan. Ya. Jadi nih, kalaupun ada yang bilang, dulu nggak ngomong begitu, tadi antum udah bilang rujuk gitu ya. Nah, bahkan para imam mazhab juga melakukan hal yang serupa gitu. Ketika mereka merujuk, kan tadi beliau bilang kalau umur dakwahnya 30 tahun, 29 tahun salah dan hanya 1 tahun berlaku benar, ya berharap kepada ampunannya Allah gitu ya. Tidak kemudian memaksakan diri, udah kepalang nanggung gitu kan ya. Ya ada dalam Islam semacam itu. Ini ibrah. Itu saja sahabat sekalian. Insya Allah kita ketemu dalam pembahasan-pembahasan lainnya. Dan ini adalah sikap juga dari LPPDI Thoriquana bagaimana menyikapi kondisi-kondisi kekinian di Indonesia. Dan tentunya kami adalah bagian dari rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga kami ingin hidup sebagai muslim gitu ya. Kami hidup sebagai orang yang beriman, tapi juga tidak kemudian menjadi kami anti terhadap kewarganegaraan gitu ya. Nah, ini jadi istilahnya citizenless gitu ya. Orang nggak punya kewarganegaraan, enggak, karena kita hidup di Indonesia. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.